menimba ilmu dari Rasulullah SAW, maka pada hari itu juga ia akan datang ke rumahku memberikan kabar bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran adalah ini, yang disampaikan Rasulullah dari hadisnya adalah ini, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam majelisnya. Nah, ini yang sepertinya menjadi contoh ukhuwah fi thalabil ilm dan menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu makna dari tarbiyah adalah an-nas'ah atau tansyiah yang berarti tumbuh, kemudian menumbuh berkembang, kemudian juga ada as-suhud peningkatan. Maka tarbiyah itu hanya menjadi fata morgana dan disabat jempol belaka, hanya dibahas panggang jauh dari api, kalau kita tidak memiliki peningkatan-peningkatan dalam keilmuan kita. Kalau sudah 10 tahun kita tarbiyah, hafalan kita masih tidak beranjak dari wasama kita fil buruj, berarti nilai tarbiyah itu tidak berkembang. Kalau selama 20 tahun kita mengikuti program tarbiyah, pembinaan, dari dulu sampai sekarang Arba'in Nawawiyah yang 42 hadis itu tidak kita hafal, berarti ada kemandekan dalam proses tarbiyah kita. Kalau selama 10 tahun kita mengikuti program tarbiyah, pembinaan yang rutin setiap pekan, kalau sampai sekarang kita tidak memahami persoalan fikih, tidak memiliki pemahaman yang benar dengan sahabat Rasulullah SAW dan sejarah hidup Rasulullah SAW, berarti ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses tarbiyah kita. Yang sekali Umar bin Khattab radhiyallahu juga atas nama ukhuwah itu melakukan hal seperti itu, agar jangan sampai satu momen atau satu pelajaran dari Rasulullah SAW hilang begitu saja. Jadi begitu dijadwal. Maka kita perhatikan dari mabit-mabit sebelumnya, biasanya di antara kita pun memahami taklimat yang sampai kepada kita cukup beragam dan bervariasi. Ada yang memahami SMS sampai kepada kita, mabit diadakan tepat waktu jam 17.30 atau jam 17 atau tadi SMS-nya 17.30, artinya sholat maghrib di sini. Ada yang memahami jam 9.30 baru datang. Kenapa? Karena pemahamannya selama ini dalam tarbiyah namanya maghrib yang minat di masjid. Ada yang lain mengatakan 17.30 itu maksudnya adalah kehadiran panitia. Kita sebagai peserta, ya yang penting kita hadir. Ada sebagian yang mengatakan yang penting menggugurkan kewajiban, supaya tidak terkena denda atau tidak mengikuti mabit selanjutnya dan seterusnya. Ini sangat berbeda dengan tarbiyah yang ditanamkan oleh Umar dan sahabatnya dari kaum Ansar tadi. Semestinya setelah kita sholat atau yang lain, maka kita pun bertanya kepada orang-orang yang hadir lebih dulu. Ada informasi apa tentang mabit pada malam hari ini? Ada apa tarbiyah kita pada pekan ini dan begitu seterusnya. Sehingga tidak ada satu pelajaran, satu taklimat, satu hal yang semestinya kita ketahui, kemudian tidak kita ketahui. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terlibat dalam kafilah dakwah, terasa lebih asri, terasa lebih indah berseri dengan kehadiran orang-orang yang satu pikiran dengan kita, satu perjuangan dengan kita.
itulah yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu diangkat menjadi khalifah, maka yang pertama kali dilakukan oleh khalifah yang baru itu, generasi penerus Rasulullah SAW, adalah melanjutkan apa yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah untuk menaklukkan Syam, untuk menaklukkan Romawi. Maka yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar ini adalah mengirim pasukan Usama. Dan di bawah pasukan Usama ini, di bawah Usama ada 3 panglima kaum muslimin yang disebutkan adalah Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Amr bin As dan Syarhabil bin Hasanah. Sebagai pemimpin, maka Abu Bakar As-Siddiq mengantar pasukan besar itu, pasukan yang dikenal gagah berani itu, sampai ke perbatasan Madinah, Saniyatul Wada. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat Rasulullah menyambut Rasulullah yang datang dari Mekah ke Madinah di Saniyatul Wada. Demi menghadapi atau mendapatkan pahala yang diharapkan, maka ketiga pemimpin pasukan kaum muslimin ini naik kuda, sementara Abu Bakar As-Siddiq sang khalifah justru menuntun tekam kuda mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Tamshi wa nahnu nurba ya Amirul Mukminin ya Khalifatul Muslimin." Bagaimana mungkin wahai Khalifatul Muslimin, wahai presiden kaum muslimin, kami bertiga naik kendaraan sementara engkau berjalan kaki melepas kami. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ahtasibu khutaya hadhihi fi sabilillah. Karena aku berharap oleh sahabat-sahabatku sekalian, tidak ada langkah yang aku ayunkan ini kecuali aku mendapatkan pahala fi sabilillah, berjihad dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita praktekkan, terjemahkan ke dalam hati kita sekarang ini adalah bahwa walaupun barangkali kita tidak hadir sejak awal, barangkali kita juga banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan amalan tarbiyah kita. Tapi sebagai tanggung jawab supaya pahala juga tidak hilang, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Khalifatul Muslimin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rela berjalan kaki sekian banyak atau sekian langkah. Jadi kalau jarak Madinah sampai Saniyatul Wada paling tidak adalah 3 mil. 3 mil atau sekitar 2 kilo atau kurang dari itu. Kurang sedikit. Terus mengantar ketiganya. Karena beliau berharap setiap langkahnya itu dibalas seperti mereka yang berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika melepas Usama bin Zaid, Abu Bakar mengatakan, "Ya Usama, aku tidak berangkat bersama dengan kalian bukan karena aku takut, tapi karena aku menjaga amanah kaum muslimin, yaitu menjaga negara ini." Dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Khalifatul Muslimin, wahai Abu Bakar, Khalifatul Muslimin, dan izinkanlah kami melaksanakan tugas yang diembankan oleh kaum muslimin." Jadi masing-masing memiliki tugas. Maka untuk malam ini apalagi ada keistimewaan, kita dapat bocoran bahwa untuk firasah itu cukup panitia. Jadi peserta tidak dijadwal untuk firasah. Kalau infak juga ditanggung oleh panitia yang diambil dari peserta.
Jawab kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih bersatunya hati kita dalam perjuangan ini, ya, itu juga tidak akan sia-sia. Walaupun peran dan kontribusi kita juga berbeda-beda. Akan tetapi dengan kesatuan hati, kesatuan manhaj, perjuangan dan dakwah, mudah-mudahan kekurangan kita akan ditutupi oleh kelebihan yang lain. Amin. Sebagaimana pada suatu hari diceritakan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki sebagaimana diceritakan oleh Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, mata as-saa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Pertanyaan yang sangat bagus. Tapi Rasulullah ingin mengetahui sejauh mana persiapan dan bekal yang telah disiapkan oleh sahabat tadi untuk menghadapi hari kiamat. Maka Rasulullah balik bertanya, "Ma'ahdatsta laha?" Wahai sahabatku, engkau bertanya tentang kapan hari kiamat. Memang engkau sudah menyiapkan apa untuk menghadapi hari kematian itu, untuk menghadapi hari kiamat itu? Sahabat tadi mengatakan, "Ma'ahdatsu bikasrati sholatin wala siyamin wala shadaqatin wala zakatin wala inni uhibbullaha wa rasulah." Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, aku menyiapkan untuk hari kiamat itu dengan tidak memperbanyak sholat, tidak memperbanyak puasa, tidak memperbanyak zakat dan sedekah dan amal-amal yang lain. Akan tetapi uhibbullah wa rasulah. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Kata Rasulullah, "Anta al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Maka kata Anas yang meriwayatkan hadis itu, tidak ada satu kebahagiaan yang dirasakan oleh kami kaum muslimin kecuali setelah kami mendengar sabda Rasulullah, "Al-mar'u ma'a man ahab." Bahwa nanti pada hari kiamat seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Kata Anas, "Uhibbu Abu Bakr wa Umar." Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan aku berharap Allah mengumpulkan aku dengan keduanya, walaupun aku tidak beramal dan berdakwah serta beraktivitas seperti yang telah diukir oleh keduanya. Luar biasa. Maka insya Allah, walaupun prestasi amal soleh kita, dakwah kita bertingkat-tingkat, tapi dengan kesatuan hati, kesatuan perjuangan ini, insya Allah nanti bisa menyatukan kita di akhirat kelak. Jawab kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih hanya orang-orang yang mencintai saudara karena Allah, orang yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim disebutkan, "Man sarrahu an yajida halawatul iman aw ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Siapa yang ingin bisa merasakan manisnya iman, kesejukan iman, maka hendaklah seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ketamparannya, bukan karena hartanya, bukan karena pesona fisiknya, bukan karena yang lain, tetapi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan halawatul iman indikasinya itu ada beberapa hal.
Yang pertama, seseorang bisa dikatakan merasakan halawatul iman, ya, bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah at-talazzuz bit-tha'at. Apabila dalam mengamalkan amal-amal ketaatan ada semacam kenikmatan batin dan kelezatan hati. Itu orang yang merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan tilawatul Quran dengan indahnya, ada semacam kerinduan-kerinduan, ada semacam ketidakpuasan pada saat membaca Al-Quran, berarti itu tanda halawatul iman kita rasakan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran hanya di maghrib-maghrib saja, bisa satu juz, sementara di hari-hari yang normal tidak mampu, itu berarti mararatul iman yang kita rasakan, kemanisan iman yang kita rasakan. Kemudian mendengarkan nasihat, kemudian mendengarkan taujih, membaca taujih, nasihat-nasihat, ada semacam kenikmatan-kenikmatan, ya, ada semacam kemanisan-kemanisan, maka itu artinya kita merasakan halawatul iman, manisnya iman. Tapi kalau mendengarkan taujih ngantuk, kalau ada taujih tidur, sementara setelah taujih selesai malah ngobrol, itu berarti halawatul iman barangkali menghindar dan membuncah dari jiwa kita. Nah itu contohnya halawatul iman. Kemudian yang kedua adalah tahammul al-masyaqqah, mampu menahan diri dari segala beban yang ada. Jadi kalau kita mendapatkan amal dakwah sekian-sekian, ya kita tunaikan dengan perasaan iman, dengan perasaan ikhlas. Apa yang dibutuhkan kepada kita, ya sudah kita lakukan dengan baik, dengan cara profesional. Jangan menghitung untung rugi dan seterusnya. Kemudian kalau sekarang memang musim hujan, ya kalau kita menghadiri halaqah, menghadiri doa dan seterusnya, yaitu merupakan bagian dari masyarakat, dari perjuangan kita. Jadi ketika doa, ketika kita menghadiri acara-acara tarbiyah, hujan, kita beralasan maaf ya, SMS, dan SMS biasanya kalau acara sudah selesai. Mau apa? Tadi lupa mau SMS karena hujan. Ya akhirnya murabinya bingung juga itu. Mau ngomong enggak, gimana udah terjadi. Nah seperti itu. Padahal kalau kita menunaikan tugas dunia, kita nggak mungkin akan bilang begitu. Misalnya di SDIT kita izin karena hujan, dan murid-murid kita siapa yang ada? Sama prosesnya seperti tarbiyah tadi, kalau kita karena hujan kemudian kita tidak berangkat, yaitu artinya kita belum merasakan halawatul iman. Kemanisan iman itu belum kita rasakan. Bahkan kata ikhwah terdahulu, justru kalau hujan kita melakukan proses tarbiyah itu terasa lebih indah daripada di musim perang. Bahkan di masa-masa dulu mengatakan gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, kemudian apalagi balok akan kuletuskan demi tarbiyah. Wah, yang terakhir ini enggak pas. Jawab sekalian kita dapati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kitabul akhirah ala dunia, mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Tiga itulah yang disebutkan oleh Fadlul Ilahi yang mengindikasikan seseorang merasakan halawatul iman, manisnya iman. Maka salah satu cara yang kita tempuh agar merasakan manisnya iman adalah kita mencintai seseorang
karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengambil beberapa contoh dari kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan keindahan ukhuwah. Kemudian nanti kita bandingkan dengan diri kita masih ada 10 menit karena kita akan sampai jam 9 bisa selesai. Jadi contoh atau beberapa contoh dari ukhuwah ini adalah seperti yang diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya Al-Jami' As-Sahih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor di rumahnya Anas bin Malik, 45 dari kaum Ansor, 45 dari Muhajirin. Dan persaudaraan karena imam itulah ternyata persaudaraan yang lebih kuat dari pertalian darah dan pertalian apapun. Bahkan Imam Bukhari menceritakan kisah yang sudah sangat maklum ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi ini termasuk sahabat yang kaya raya di Madinah, kebunnya banyak. Maka pada suatu hari setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, ya akhi, ya saudaraku, aku memiliki kebun yang luas di Madinah ini. Sa'uqsimu nisfain, maka aku bagi menjadi 2 kebunku itu. Silakan mana yang menarik hatimu, silakan kau ambil separuhnya." Nah ini kalau seperti sekarang ini ada nggak kira-kira? Ya, kebun sawit, kemudian kebun karet, mungkin nggak kira-kira seperti itu? Ya kita bertanya kepada yang punya, misalnya Mas Heri, mungkin nggak Mas Heri? Berat juga rupanya. Tapi dulu mungkin, dan itulah yang dilakukan oleh kaum Ansor. Silakan dilihat mana kebun yang bagus menurutmu, kemudian ambil separuhnya. Kemudian aku juga memiliki imro'atain, saya memiliki 2 istri. Innali imro'atain, memiliki 2 istri. Lihatlah mana yang menarik hatimu, sebutkan saja, nanti saya ceraikan, dan setelah masa iddahnya habis silakan kau nikahi. Ini cerita seperti ini kadang-kadang dilecehkan oleh para orientalis atau orang-orang yang berwatak orientalis. Lah, nggak mungkin cerita begituan. Padahal ada dalam Sahih Bukhari. Ya memang, ya para orientalis yang juga mempelajari hadis, ya dalam Sahih Bukhari juga dicermati oleh orientalis itu. Bahkan mereka ternyata dari hadis Bukhari yang berjumlah 7.250 atau 275, kalau tanpa pengulangan itu ada 4.000, ada sekitar 30 hadis yang tidak sahih. Kenapa? Karena di dalam hadis itu ternyata sanadnya terputus. Masa dari tabi'in langsung ketemu Rasulullah, tidak menyebutkan siapa sahabat dan seterusnya. Kemudian ada beberapa hadis juga, atau bahkan ada 1 atau 2 hadis yang ada babnya, ada ayatnya tapi tidak ada hadisnya. Itu dalam Sahih Bukhari. Nah ini penting, kenapa kita harus selalu mempelajari hadis dan membela hadis Bukhari terutama, karena kata Sahih Bukhari yang sudah dijamin keabsahannya, kesolehannya masih diolah-olah juga oleh para orang itu. Nah maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang hal itu.
Jadi yang sekitar 30 hadis itu yang nggak perlulah disebutkan semua syaratnya dari sahabat terus sampai ke bawah. Kenapa? Karena itu berulang-ulang dari hadis yang sebelumnya. Maka kalau di sini tidak disebutkan nama sahabat dan berikutnya, maka sudah disebutkan pada hadis nomor sekian. Karena semula tidak perlu disebutkan sampai syaratnya secara menyeluruh dan seterusnya. Nah, kita kembali kepada Sahih Bukhari tadi yang menceritakan kisah tadi. Nah, kalau sekarang ada orang-orang seperti Sa'ad bin Mu'adz, maka akan sulit juga kita temukan orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi begitu ditawari begitu bukan malah langsung mengiyakan. Oh iya, coba saya lihat dulu bukunya. Oh iya, mana istrimu saya lihat dulu. Tidak. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepadamu dengan keluargamu dan harta yang kau miliki. Tapi cukuplah dulani ala su, tunjukkanlah kepadaku di mana pasar di Madinah yang bagus itu, yang ramai itu. Maka disebutkanlah oleh Sa'ad bin Rabi sebuah pasar dari Bani Qainuqa, yaitu pasarnya orang Yahudi. Pasarnya orang Yahudi. Yang nantinya pasar ini juga dibeli oleh Utsman bin Affan. Ya, makanya Utsman itu sudah luar biasa. Setelah peristiwa itu kemudian beli sumur untuk kaum muslimin, juga membiayai perang Tabuk. Kata Rasul, apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan ada pengaruhnya. Artinya sudah jaminan surga sudah. Nah itu. Maka kalau kita belum berkiprah apa-apa, belum memberikan kontribusi apapun, dari mana kita akan ada jaminan? Nah, ternyata karena ukhuwah itulah dan karena meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil kelapangan dalam kesempitan, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Abdurrahman bin Auf. Ternyata tidak lama setelah itu, karena Abdurrahman bin Auf berjualan minyak samin, kemudian berjualan istok semacam susu yang sudah dikentalkan di perkampungan atau di pasar Yahudi Bani Qainuqa tadi, maka selang sebulan 2 bulan setelah itu, maka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajah Abdurrahman bin Auf ini sudah lain. Bertemu dengan Rasul kok ada kekuning-kuningan di wajahnya, gitu kan? Ya ini bangsa Arab sudah tahu kalau ada kuning-kuning sufrah, gitu kan? Ya kalau di kita yang mungkin ada apa begitu, mungkin semacam kerokan, begitu kan? Kayak kerokan tapi bukan dengan silet atau bukan dengan apa begitu kan? Tapi ada tanda-tandanya itu. Kata Rasulullah, Maryam, itu bahasa Arabnya lah. Maryam, oh ada apa ini? Gitu kan kata Rasulullah. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, tazawwajtu, aku telah menikah ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah tahu ini persis alamat orang yang sudah menikah atau baru menikah. Senyumnya beda. Kemudian di mana-mana ada kuning-kuning, kalau bangsa Arab, kalau kita hitam-hitam gitu kan. Warna darah, mungkin binti atau di apa gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, disitulah dia memberi apa makannya dan seterusnya. Ya hanya sekitar emas sebesar biji korma, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, biji korma atau sebutir korma itu emas. Artinya hanya beberapa bulan saja untungnya sudah besar terus. Maka tidak salah kalau para sejarawan memberikan gambaran tentang Abdurrahman bin Auf ini, kalau dia naik ke Bukit Uhud, kemudian mengambil
mengangkat batu di situ, maka dia akan mendapatkan emas. Sebagai gambaran saking mudahnya dia memberikan atau mengambil terobosan-terobosan bisnis. Itu kenapa? Karena ukhuwah yang tulus tadi. Walaupun dia diberikan kesempatan untuk mengambil setengah kebun Sa'ad bin Rabi atau memperistri dari istri Sa'ad bin Rabi, ternyata malah mendoakan keberkahan, artinya keberkahan pula yang dia ambil. Pertama, senilai kebun itu dia dapatkan, kemudian pengganti dari istri Sa'ad bin Rabi juga dia dapatkan karena dia dengan segera mampu menikah. Nah, maka kalau kita tidak mampu bersikap seperti Abdurrahman bin Auf, ya mungkin kondisi kita akan sulit terus. Kita nggak ditawari malah cari-cari peluang. Uang ini kayaknya bisnisnya lagi maju. Ya, kita bilang mabrur kali, tapi tujuannya lain. Gimana saya juga pengen sukses juga, gimana kalau diberikan modal. Nah, begitu diberikan modal, ternyata jangankan mau mudharabah, mau bagi hasil. Ya, modalnya saja nggak karuan ketika ditanya, dia itu artinya ada habis modalnya. Nah, jika kita seperti ini, ya bagaimana keberkahan dan keluasan akan Allah berikan. Tapi kalau kita belajar dari Sa'ad bin dari Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, insya Allah akan kita dapatkan keberkahan seperti yang mereka berdua dapatkan. Kemudian contoh yang kedua tentang keindahan ukhuwah yang disebutkan oleh Anas bin Malik juga tentang Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam ini juga dulunya juga miskin, bahkan pernah minta kepada Rasulullah beberapa kali, sampai disebutkan oleh Rasulullah, wahai Hakim bin Hizam, inna dunya hulwatul qadirah, sesungguhnya dunia itu, wahai Hakim bin Hizam, seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau yang memiliki buah yang manis. Artinya kita tidak akan pernah atau engkau tidak akan pernah merasa puas kalau engkau seperti ini. Artinya selalu minta-minta kepada orang lain. Itu minta kepada Rasulullah diberi, diminta lagi diberi lagi, minta lagi diberi lagi. Itu sama Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya ya Rasulullah menyebutkan seperti tadi, dunia itu adalah indah dari jauh, tapi kalau sudah didekati tidak seperti yang diharapkan. Artinya perilaku seperti tadi, artinya sebentar-sebentar minta kepada orang lain, sebentar-sebentar minta kepada ikhwah, itu bukan perilaku terbaik menurut Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Hakim mengatakan, setelah ini aku tidak akan pernah meminta kepada siapapun ya Rasulullah, engkau adalah yang pertama dan terakhir. Maka begitu Rasulullah meninggal, berganti dengan Abu Bakar, kemudian peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kemudian Hakim bin Hizam mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan pemberian. Maka kata Hakim, aku sudah bersumpah bernadar tidak menerima harta apapun dari orang lain, termasuk harta rampasan perang. Kemudian begitu setelah Umar berganti dengan Abu Bakar, berganti dengan Umar juga sama. Beberapa kali peperangan diikuti oleh Hakim bin Hizam. Walaupun itu jatahnya, tapi kata Hakim, aku tidak akan pernah menerima pemberian apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manusia, apalagi minta-minta. Karena aku sudah mengatakan kepada Rasul. Dan pada akhirnya memang Hakim bin Hizam diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu mendapatkan kekayaan, mendapatkan keluasan, maka dia contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak meminta, walaupun
Maka ketika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu juga sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, ya terbunuh pada perang Jamal, ya melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Hakim bin Hizam datang kepada anaknya Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, berapa hutang ayahmu? Karena tahu Hakim bin Hizam ini sahabat Zubair bin Awam pasti memiliki hutang yang banyak. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, kalau bahasa kita yang gak banyak, hanya 2 juta. Ya 2 juta dirham kan lumayan. Ya mungkin sekitar ya kalau sekarang ya sekitar 20-an juta. Maka kata Hakim bin Hizam, ya sudah, separuhnya saya akan membayar, artinya menjadi tanggunganku, itu separuhnya. Kemudian kata Hakim bin Hizam, karena keberkahan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka hampir setiap pagi